Setelah penyerangan kerangka elit Doseng, napas Xiaoyan menjadi lebih lega. Hantu tua Zai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng juga benar-benar menghilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi dengan kecemasan karena telapak tangan menakutkan dari sebelumnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan jantungnya mendesah lega. Untungnya, kamu telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Telapak tangan dari kerangka Doseng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada orang di sini yang bisa menerimanya. Mata Tian Huo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang begitu menakutkan. Ini pasti teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng. Jika itu dilepaskan oleh elit sejati Doseng, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya hal yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan, setengah dari pegunungan Bon. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hehehehe, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Ziyan tertawa pelan dengan sikap yang agak sombong. Mata Xiaoyan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini, yang selamat, mengalami kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Doseng. Xiaoyan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang dalam yang sangat besar. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Dou kelas Tian di atasnya tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntung mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kami paling diawetkan. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut. Xiaoyan tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Tatapannya melirik ke arah tempat hantu tua Zai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soulku. Hari ini, diriku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Doseng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunze mendengus dingin saat tubuh hantu tua Zai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Doseng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Zai Xing mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga menggerak-gerakkan tubuh pada saat yang sama saat tangisan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menangkap hantu tua Zai Xing. Masing-masing melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan itu langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan ganas yang menyerbu dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengannya. Saat ini, mereka bertiga menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar dengan aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir.
Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Do Seng dengan cara yang kejam. Bajingan, kau mencari kematian. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini. Perasaan bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih ruang dan kekuatan isap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung menempel pada 3 sosok di udara dalam sekejap. Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Do Seng dalam prosesnya. Sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, bagaimanapun, angin yang sangat tajam dengan keras menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin tajam ini dari belakang, tangan hantu tua Zai Xing, yang memegang kerangka Do Seng, tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu secara paksa digunakan untuk memblokir angin telapak tangan dari trio Huang Xuan. Angin kencang meledak di tulangnya. Kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka tersebut, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Do Seng. Dia tidak mengatakan apapun saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Hehehe, kamu ingin kabur. Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zai Xing tepat saat dia berbalik. Seorang penguasa besar yang disertai dengan angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Penguasa berat itu meretas kerangka. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiao Yan juga diguncang hingga menjadi kaku. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huang Xuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Doki dengan kasar menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang, yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Do Seng itu adalah harta karunnya. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti hantu tua Zai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menasihati mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Dozun untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa skill, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menyerang, sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran rakus di dalam hatinya. Harta alam adalah hal-hal yang diperoleh orang yang memiliki kemampuan. Mereka hanyalah sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tua Zai Xing tampak sangat menyedihkan saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan serupa. Hantu tua Zai Xing juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huang Xuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertengkar, mereka bertiga menemukan peluang. Doki yang besar dan perkasa secara langsung menyerang bahu kerangka Do Seng dengan keras. 3 gelombang Doki yang besar dan kuat menghantam tempat kerangka yang sama pada saat yang sama. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Kerangka Do Seng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak dapat menahan kehancuran total seperti ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tua Zai Xing mencengkeram tulang Do Seng dengan kuat. Tangan kirinya benar-benar langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan. Tulang di tangan hantu tua Zai Xing terlempar. Wajahnya hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Tubuhnya berkelebat dan terbang menuju kerangka itu.
telah terlempar. Namun, tubuhnya belum bisa mencapainya saat sosok muda muncul lebih awal darinya. Ia meraih kerangka doseng dengan lengan kiri patah di tangannya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing segera menjadi marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan raungan hantu tua Zai Xing. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zunze juga dituduh dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan tergesa-gesa bertahan di telapak tangannya. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka. Setelah itu, dia menarik dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Kerangka doseng sangat keras. Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Rasa sejuk menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuknya mendarat di dalamnya. Mereka tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilau yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan perlahan bergoyang. Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, teknik Do kelas Tian milik Xiao Yan. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang berdetak cepat. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zunze bergegas dengan niat membunuh yang berputar-putar. Xiao Yan, serahkan kerangka doseng. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi cepat dan tangannya yang besar meraih dengan keras ke arah Xiao Yan di seberang ruang. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara spasial yang cekung. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Api ungu coklat di sekitar tubuh Xiao Yan melonjak keluar. Itu langsung mengguncang ruang yang runtuh. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kerangka doseng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah hantu tua Zai Xing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Zai Xing terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerahkan kerangka doseng itu. Namun, dia tidak banyak ragu. Dia meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka doseng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. 2 tangisan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zai Xing saat tangannya meraih kerangka doseng. Segera, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulangnya. Setelah itu, mereka menarik dengan kekuatan tiba-tiba. Di bawah gaya tarik dari kekuatan yang begitu menakutkan, kerangka doseng segera mengeluarkan suara retakan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Hall of Soul saya. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau. Lengan tunggalnya dengan kuat meraih kerangka itu. Doki beredar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya, saat ia mentransfer gelombang demi gelombang kekuatan yang kuat ke tangannya. Mulutnya juga mengeluarkan teriakan keras pada saat bersamaan. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul Anda tapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak. Huang Xuan hanya tertawa dingin di hadapan kata-kata mengancam dari hantu tua Zai Xing. Kekuatan di lengannya meningkat, bukannya berkurang. Bahkan ruang itu sendiri, tempat tangannya mencengkeram, membentuk beberapa garis retakan hitam gelap kecil. Mata Bing He Zunze berkedip. Ekspresinya gelap dan dingin dan dia juga mengabaikan hantu tua Zai Xing. Aula jiwa memang besar tetapi seseorang mati demi kekayaan dan seekor burung mati karena makanan. Apa bedanya jika mereka harus menyinggung faksi ini untuk mendapatkan kerangka doseng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju menjadi doseng, bahkan Hall of Soul tidak akan berani melakukan apapun padanya. Mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Pembuluh darah hijau menonjol di lengan mereka, tampak seperti cacing tanah saat berdenyut berulang kali. Dengan mereka menarik ini dengan kuat, beberapa sendi kerangka juga secara bertahap menjadi longgar. Hehehehe, karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku yang dulu akan datang dan membantu kalian semua. Sosok Tang Zhen juga berkedip dan muncul ketika ketiganya menolak untuk melepaskan. Tangannya yang besar meraih satu sisi kerangka dan dia menjerit keras. Kekuatan menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. 4 ahli, dengan kekuatan 4 atau 5 bintang Dozuns, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat bersamaan.
Kerangka doseng ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu memancarkan ledakan di depan banyak tatapan tertegun. Keempat orang itu terbang mundur dan kerangka putih giok itu langsung tersebar. Itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar dari langit. Kurang ajar kau. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau ketika dia melihat kerangka itu dihancurkan. Dia menunduk dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka doseng yang lengkap. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka doseng. Cepat, ambil. Banyak tulang doseng yang tersebar dari langit. Akhirnya, mereka terlempar ke alun-alun. Para ahli, yang awalnya menyerah, mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia hanya menarik 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka orang-orang ini bahkan lebih ganas. Mereka sebenarnya telah menarik kerangka itu sampai berubah menjadi pecahan. Namun, dari penampilan hantu tua Zai Xing, sepertinya dia tidak menyadari bahwa kerangka doseng memiliki teknik do kelas Tian yang tersembunyi di atasnya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, yang memiliki wajah hijau sambil memegang tengkorak dan lengan, sementara pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kepala aula jiwa itu mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia teknik do kelas Tian saat menugaskan misi ini padanya. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Teknik do kelas Tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena dia beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan, bahwa itu disembunyikan di 3 tulang rusuk di tubuh kerangka. Namun, tulang doseng ini juga sangat berguna. Karena saya tidak dapat memperoleh yang lengkap, saya setidaknya harus mendapatkan sebagian. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekerasan tulang-tulang ini. Dia baru saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemah namun dia harus mengandalkan suhu panas yang menakutkan dari Tritousan Lotus Heart Flame dan menggunakan semua usahanya. Meskipun ini masalahnya, dia hanya bisa memecahkannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya itu harus menjadi lengan kanan kerangka. Benda ini lebih sulit dari bagian lainnya. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Xiao Yan bukan satu-satunya yang menargetkan tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka bergegas menuju lengan itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Jari-jari kakinya menempel di udara kosong dan cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia memimpin untuk tampil di samping tulang dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan menggenggamnya di tangannya. Intervensi Xiao Yan yang tiba-tiba juga menyebabkan para ahli, yang bergegas ke lengan ini, mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit suram. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Xiao Yan dan kelompok dokter peri kecil dari jarak dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan mengertakkan gigi dan dengan cepat berbalik, bergegas menuju pecahan tulang yang jatuh lainnya. Xiao Yan melirik orang-orang ini, yang telah berhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia meraih lengan di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengannya tidak terlalu berat, sebenarnya cukup ringan. Hanya setelah diperiksa dengan cermat, Xiao Yan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresensi yang samar-samar dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiao Yan melihat lengan tulang itu. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api coklat ungu muncul di ujung jarinya. Setelah itu, dia menurunkan tulang lengannya. Karena tulang aslinya berwarna putih giok dan pantulan cahaya api di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat cairan kecil seperti benda mengalir dengan tenang di dalam lengan tulang. Ini esensi doseng. Lengan Xiao Yan segera bergetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin, misi hantu tua Zai Xing kali ini adalah hal ini. Bagian dalam dari semua tulang ini seharusnya memiliki. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat fragmen tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang terbang ke arahnya. Tindakan Xiao Yan ini secara alami menarik ketidaksenangan dari sejumlah ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiao Yan dengan tatapan marah.
Mereka muncul di udara dan membungkus Xiaoyan di sekitar mereka. Munculnya barisan kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka. Xiaoyan melihat fragmen tulang yang tergantung di depannya ini. Setelah berhati-hati pengamatan, ia menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki jenis esensi doseng di dalamnya. Namun, setelah melakukan seleksi, Xiaoyan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng adalah harta langka. Xiaoyan membuang fragmen tulang yang tidak mengandung esensi doseng. Matanya menyapu udara, hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zai Xing sedang mengumpulkan pecahan tulang dari semua tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang, yang beruntung mendapatkan fragmen tulang, juga menjadi sasarannya. Dia menyambar tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung secara sepintas. Melihat kekejaman orang tua ini, para ahli di alun-alun, yang mengumpulkan pecahan tulang, juga buru-buru mundur dari keterkejutan. Bahkan setelah hantu tua Zai Xing mengejar beberapa bagian, dia masih belum puas dengan keuntungannya. Segera, matanya yang gelap dan padat diputar saat dia melihat ke arah Xiaoyan di udara. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat mata padat hantu tua Zai Xing melihat ke atas. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun saat dia tertawa dingin. "Kenapa? Apakah kamu belum cukup merebut? Serahkan tulang di tanganmu." Hantu tua Zai Xing berteriak dengan suara gelap dan dingin. "Kamu harus datang dan mencoba." Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Warna dari 3 nyala api menyinari mata hantu tua Zai Xing, menyebabkan wajah yang terakhir menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zai Xing bergerak-gerak. Kemarahannya hampir mengalahkan penalarannya. Namun, dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Xiaoyan saat ini sudah menjadi elit Dozun. Menambahkan rekannya, yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar, sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Selain itu, bahkan sampai sekarang, hatinya masih memiliki kengerian terhadap kekuatan teratai api menakutkan Xiaoyan. Jika dia bukan karena dia telah memanggil Tianzun hitam putih di saat-saat terakhir, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiaoyan setelah tertangkap basah. "Hantu tua Zai Xing, aku mengusulkan kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya?" Sementara hantu tua Zai Xing sedang mempertimbangkan peluang kemenangannya di dalam hatinya, senyum dingin muncul di wajah Huang Xuan di kejauhan saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Xiaoyan segera tenggelam sedikit ketika dia mendengar iblis tua ini membuka mulutnya. Apakah orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix ini akhirnya tidak bisa mengendalikan diri? "Kolaborasi apa?" hantu tua Zai Xing bertanya dengan lemah. "Kami akan bergandengan tangan dan menangkap anak nakal ini. Kerangka doseng akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin mengambil satu hal dari mereka." Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal Dragon Phoenix terlalu penting bagi suku Heaven Demon Phoenix. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zai Xing menyipitkan matanya saat mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiaoyan di udara.